Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Surat Ibrani pasal 11 ayat 7. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Puji Tuhan. Karena iman, Nuh sesuai petunjuk Allah mentaati firman Tuhan untuk membangun bahtera bagi keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempelajari beberapa bagian firman Tuhan ini, ya. Iman adalah standar Allah bagi setiap orang percaya. Kita sudah melihat alasan-alasan dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa iman adalah standar Allah bagi kita. Tujuan iman adalah keselamatan. Iman mengalahkan dunia. Iman melakukan mujizat. Banyak hal yang sudah kita lihat. Betapa mutlaknya kita mencapai standar Allah, yaitu iman. Yesus sendiri katakan anak manusia akan segera datang. Apakah ia jumpa iman di muka bumi ini? Artinya iman adalah yang terutama bagi setiap orang percaya. Untuk bisa sampai jumpa dengan Tuhan pada kedatangannya kali yang kedua. Iman kita yang harus mencapai kesempurnaannya. Puji Tuhan. Sesuai dengan ayat 6 yang kita sudah pelajari sebelumnya, firman Tuhan katakan tanpa iman orang tidak dapat berkenan kepada Allah. Mustahil orang berkenan kepada Allah. Jadi jelas iman adalah standar Allah bagi setiap kita orang yang percaya. Tetapi orang percaya yang bagaimana? Allah hanya akan membawa orang-orang percaya kepada standar Allah, yaitu iman. Yaitu mereka yang punya standar hidup rohani yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak semua orang bisa dibawa oleh Tuhan kepada standar iman itu. Tetapi mereka yang memiliki standar hidup rohani yang sesuai dengan firman Tuhan.
Mari kita lihat saudara satu contoh dalam firman Tuhan yang kita sudah baca dalam ayat pokok kita pagi ini. Yaitu tentang iman Nuh. Ya. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal 6. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-8 dikatakan tetapi Nuh. Setelah ayat-ayat sebelumnya menulis tentang kejahatan manusia, sudah sampai ke hadirat Tuhan. Inilah dampak kejatuhan manusia di Taman Eden. Iblis menjadi berkuasa atas manusia. Hidup dalam berbagai kejahatan, saudara. Tidak memperdulikan Tuhan. Dan karena itu kemudian kita membaca di sini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya Nuh dibedakan oleh Tuhan. Kenapa dia dibedakan Tuhan? Karena dia punya hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang. Saudara-saudara, yang dimaksud berbeda di sini bukan eksklusif. Bukan. Sebab kalau kita lihat dalam surat Petrus pasal 3 ayat 20, Nuh dipakai Tuhan oleh Roh Kristus menginjili dunia pada waktu itu. Jadi sebelum Allah memutuskan untuk memusnahkan manusia dengan air bah, Nuh dipakai Tuhan. Dia bukan seorang yang ego dalam kehidupan rohaninya, tidak. Dia dipakai Tuhan. Dan dia menginjili dunia oleh kekuatan Roh Kristus. Dikatakan dalam surat Petrus. Tetapi hasilnya apa? Manusia menolak. Alkitab katakan Tuhan kasih manusia waktu itu 120 tahun kesempatan untuk bisa bertobat melalui penginjilan dari seorang Nuh. Saudara-saudara, jadi Nuh bukan sekedar berbeda karena dia punya kehidupan rohani, tetapi Tuhan pakai dia menjadi sesuatu untuk banyak orang melalui pemberitaan firman Tuhan. Tapi tidak ada yang mau menerima. Nah, saudara-saudara, akhirnya Allah sampai pada satu keputusan untuk membinasakan seisi dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam ayat 9, Nuh memiliki standar kehidupan rohani yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan sudah cukup puas dengan itu? Tidak. Justru karena dia punya standar kehidupan rohani sesuai dengan firman Tuhan, Allah mau menyelamatkan dia dari dunia yang jahat pada waktu itu. Allah mau menyelamatkan Nuh. Air bah itu didatangkan karena seorang Nuh, satu keluarga, untuk diselamatkan. Tetapi saudara, keselamatan untuk Nuh sekeluarga tidak datang begitu saja dari langit. Sebab itu dalam surat Ibrani tadi dikatakan, karena iman, saudara, Nuh kemudian melakukan sesuatu untuk sesuai petunjuk Allah, untuk apa yang belum dia lihat. Bukan air bah itu mulai naik baru Nuh buru-buru bikin bahtera, tidak.
Dia melakukan sesuatu petunjuk Allah yang belum dilihat. Bukankah itu definisi dari iman? Ibrani 11 ayat 1. Yaitu iman adalah kepercayaan untuk sesuatu yang belum kita lihat. Kita sudah membahas itu sebelumnya. Nah saudara-saudara, tetapi kemudian Tuhan Allah memberitahu kepada Nuh bahwa akan datang air bah, ayat yang ke-18, ayat 17 dari Kejadian 6. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Itu kata firman Tuhan kepada Nuh. Dia belum lihat kenyataan itu. Tetapi kemudian dengan iman Nuh mentaati firman Tuhan itu. Sesuatu yang tidak masuk di akal secara manusia. Tapi mari kita lihat lebih dahulu. Apa standar hidup rohani yang dimiliki oleh Nuh? Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 3 hal disebut di sini tentang standar kehidupan rohani yang dimiliki oleh Nuh. Dan itu menjadi alasan Allah mengangkat dia memiliki standar Allah yang tujuannya adalah keselamatan. Yang pertama dikatakan Nuh seorang yang benar. Ulangan pasal 6 ayat 25. Ulangan pasal 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kita akan menjadi benar kalau kita melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Alkitab katakan tidak ada satu manusia yang benar di muka bumi. Seorang pun tidak ada. Tetapi Alkitab katakan kita akan menjadi benar kalau kita melakukan dengan setia apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Itu yang menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. Yang menjadikan Nuh seorang benar di hadapan Tuhan. Karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kepadanya dipercayakan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan yang dia lakukan dalam hidupnya. Kebenaran itulah yang kemudian membedakan Nuh dari kebanyakan manusia pada waktu itu. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Jelas Alkitab katakan kita akan menjadi benar. Bukan menjadi benar di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan segenap perintah dengan setia. Bukan melakukan apa kata orang. Ya. Tetapi melakukan apa kata firman Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua dikatakan Nuh tidak bercela. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia seorang yang perfeksionis, sempurna. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 2, di akhir pasal 2 dan di awal pasal 3 1 Korintus, Rasul Paulus bicara tentang 3 macam manusia di dunia ini. Yang pertama, manusia dunia. Manusia dunia adalah orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Ya. Atau yang digolongkan kafir lah. Mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, manusia duniawi. Apa itu manusia duniawi? Orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, tapi bertabiat duniawi.
orang Kristen atau orang ya anak Tuhan yang abu-abu. Rohani ya, dunia juga ya. Itu yang dimaksud Rasul Paulus, orang duniawi. Sehingga dia mengecam keras jemaat Korintus. Dia katakan, kamu belum bisa diberi makanan yang keras. Sebab sampai sekarang kamu tidak paham juga. Kenapa tidak paham? Karena masih bertabiat duniawi. Itu yang dimaksud orang duniawi. Anak Tuhan tetapi abu-abu. Gereja ya. Tapi segala perbuatan dunia juga ya juga. Saudara, kita harus memiliki satu kehidupan rohani yang jelas, tegas. Dikatakan tetapi Nuh, kata tetapi artinya dia dibedakan dari kebanyakan manusia pada waktu itu yang hidup dalam kejahatan. Bukan berarti Nuh seorang anak Tuhan yang eksklusif, yang merasa diri benar sendiri dan sebagainya. Tidak. Dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk mendatangi orang-orang yang ada pada waktu itu. Supaya mereka percaya Tuhan, bertobat. Dan mereka diberi waktu 120 tahun selama Nuh membangun bahtera. Nuh juga menginjili dunia. Tapi tidak ada yang mau percaya, sudah. Jadi yang dimaksud orang duniawi oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus itu adalah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Di satu pihak mereka aktif di gereja, di pihak lain aktif juga dengan segala kegiatan duniawi. Nikah diberkati di gereja. Pesta dan sadansi. Itu yang namanya abu-abu, saudara. Nuh tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara, dia tidak bercela, sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita jadi anak Tuhan, jangan abu-abu, saudara. Bukan berarti kita, seperti saya katakan tadi, menjadi anak Tuhan yang eksklusif. Ya. Menjauhkan diri dari orang-orang, bukan seperti itu. Nuh mendatangi manusia yang ada pada waktu itu dengan firman Tuhan. Tetapi tetap menjaga standar kehidupan rohani yang dia miliki. Nah, saudara-saudara, kemudian yang ketiga, atau ya manusia yang ketiga yang dimaksud oleh Rasul Paulus, manusia rohani. Itu dalam 1 Korintus pasal 2, bagian terakhir, 1 Korintus 3 bagian awal. Apa itu manusia rohani? Contohnya seperti Nuh. Manusia rohani. Yang dimaksud manusia rohani di situ sekali lagi bukan anak Tuhan yang eksklusif itu. Merasa diri rohani sendiri. Bukan. Sombong rohani, bukan seperti itu. Tetapi yang benar-benar menggambarkan kehidupan Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 29, di sana dikatakan kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi kehidupan kita seharusnya menggambarkan karakter Kristus selama kita ada di dunia ini. Itu manusia rohani. Yang sudah meninggalkan segala kehidupan yang lama. Tabiat-tabiat yang lama. Nah, saudara, itulah kehidupan seorang Nuh. Manusia rohani. Manusia yang memiliki standar kehidupan rohani sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan lain katakan berjalan dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan.
Pemazmur katakan Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan memberitahu kepadanya segala jalan Tuhan. Haleluya. Punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Karena itu surat Korintus katakan, jangan sesat. Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Merusakkan kelakuan yang baik. Pergaulan yang jahat. Saudara-saudara, Daud katakan, sahabat dan taulanku adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Daud menentukan sendiri warna pergaulannya. Bukan harus terbawa-bawa dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tidak. Kita yang harus menentukan warna pergaulan kita. Saudara-saudara, ada yang bilang begini, nantilah dong bilang, lu pendeta kok. Susune mau bergaul dengan ketong. Yang mereka maksud bergaul dengan ketong itu, ya, bisa minum mabok, bisa selingkuh dan sebagainya. Itu sama dengan ketong, dong bilang. Itu baru laki-laki. Ya. Saya pikir barangkali laki-laki lebih banyak di neraka, saudara. Ya. Kalau kita absen pagi ini, saya pikir 60% perempuan. Haleluya perempuan. Haleluya pria. Ya. Saudara-saudara sekalian, Nuh memiliki standar kehidupan rohani sesuai dengan firman Tuhan. Maka karena Nuh punya standar kehidupan rohani sesuai firman Tuhan, Tuhan mau teruskan itu untuk keselamatannya. Haleluya. Tapi seperti saya katakan tadi, keselamatan untuk Nuh tidak jatuh dari langit. Tidak tiba-tiba Tuhan angkat dia hilang dari muka bumi. Tidak. Tuhan bilang, Nuh, buatlah bahtera. Ya. Buatlah bahtera. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sebab Tuhan akan membinasakan bumi. Ya. Nuh tidak tanya kapan itu Tuhan. Masih jauh menggali. Tidak. Nuh taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kejadian pasal 7 atau pasal 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ibrani pasal 11 ayat 7 tadi katakan, Nuh taat ketika dia diperintahkan Tuhan membangun bahtera. Artinya apa? Orang yang memiliki standar Allah yaitu iman adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Apapun kata firman Allah, taat. Nuh tidak bersoal jawab dengan Tuhan ketika harus membangun bahtera. Dan untuk membangun bahtera itu satu pengorbanan, saudara. Tuhan Allah tidak bilang, tenang Nuh, saya kasih kau anggarannya. Sekian. Tidak. Tuhan hanya suruh dia bangun. Dan Nuh juga tidak tanya, baik Tuhan, tapi kira-kira dananya dari mana? Nuh tidak tanya. Kalau Tuhan suruh artinya Tuhan mengadakan. Haleluya. Lakukan saja. Lakukan saja. Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Dalam setiap keputusannya. Tuhan tidak pernah keliru. Dan Nuh lakukan.
sampai selesai. Makan waktu kurang lebih 120 tahun Nuh harus membangun itu. Sambil memberitakan Injil supaya ada yang mau bertobat. Satu pun tidak ada yang bertobat. Dan surat Ibrani pasal 11 ayat 7 tadi katakan dengan iman Nuh menghukum dunia. Karena air bah itu didatangkan untuk menyelamatkan Nuh. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, kejahatan dunia. Yesus pernah gambarkan bahwa akhir zaman akan seperti keadaan pada zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan dan sebagainya. Sampai kemudian datang air bah. Keadaan dunia akan lebih jahat dari zaman Nuh. Saudara, tapi ingat, saudara dan saya sebagai orang pilihan yang menentukan akhir dari dunia ini. Yesus katakan, kita baca di dalam Matius pasal 24. Injil Matius pasal 22. Ya betul, Matius 24 ayat 22, maksud saya seperti itu. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Karena orang-orang pilihan. Karena itu kita harus pastikan kita menjadi orang pilihan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang pilihan. Ya. Sebagai orang-orang pilihan, kita turut menentukan nasib dunia ini. Karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Demi keselamatan kita. Waktu dipersingkat. Sangat istimewa kita di hadapan Tuhan. Dan ketika orang-orang pilihan ini diselamatkan Tuhan, datanglah akhir dari dunia ini. Murka Allah akan turun atas dunia. Nah saudara-saudara sekalian, inilah standar hidup rohani yang dimiliki oleh seorang Nuh. Karena itu Allah mau menyelamatkan Nuh sekeluarga. Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan punya alasan untuk menyelamatkan. Dia punya standar rohani, kehidupan rohani yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kemudian tujuan dari standar Allah bagi Nuh adalah keselamatan. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 8 dan ayat 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Katakan amin. Tujuan standar Allah bagi kita adalah keselamatan. Adalah keselamatan. Jadi Tuhan suruh Nuh buat bahtera, tujuannya adalah keselamatan. Dan Nuh menerima perintah itu dengan apa? Iman. Tuhan membawa Nuh naik kepada standar Allah, yaitu iman. Dan dengan iman, Nuh taat melakukan membangun bahtera itu. Sampai selesai. Kejadian pasal 7, ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Tujuan standar Allah bagi Nuh adalah
keselamatan. Haleluya. Kita harus mencapai standar Allah, yaitu iman. Iman yang murni, iman yang suci. Kata Yudas pasal 1 ayat 20. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kitalah orang-orang yang dicari Tuhan ketika dia datang kembali. Yaitu orang yang punya iman. Orang yang mencapai standar Allah, yaitu iman. Tuhan Yesus memberkati.